Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatun ala rasulillah Muhammad miftah arabillah wa ala alihi washabbihi wa maulana nabi ba'dah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmat Tektonawandi dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, saya akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester studi hadis di semester 1 ini. Sudah kita ketahui bahwa hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran, ijma atau kesepakatan ulama, dan ma'qul atau logika akal sehat. Al-Quran menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk menjelaskan maksud firman-firman Allah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani oleh kaum muslimin. Hal ini menemukan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakik atau penjelas dan penguat bagi Al-Quran. Baik sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasri, dan bayan nasah. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran yang perlu kita pahami. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir berarti memperkuat isi Al-Quran. Sebagai contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan berwudu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat jika seseorang berhadas sampai ia berwudu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan kepada ayat-ayat yang masih bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukuman pencuri. Beliau pernah didatangi oleh seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau langsung memotong pergelangan tangannya. Hadis tersebut mengenai Quran surat Al-Maidah ayat 38. Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri, yaitu memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Rasul memberi batasan bahwa seorang pencuri hanya dipotong pergelangan tangannya saja. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah bayan at-tasri. Bayan at-tasri yang berarti memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran menerangkan pokok-pokoknya saja. Sebagai contoh mengenai zakat fitrah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk melakukan zakat fitrah, baik laki-laki maupun perempuan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah bayan nasah.
para ulama mendefinisikan mayanasa berarti ketentuan yang datang. Kemudian, boleh menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Karena ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis tersebut menasah Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan di antara kamu jika kedatangan tanda-tanda maut, dan jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka wasiatkan kepada ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, segitu saja pembahasan dari saya tentang fungsi terhadap Al-Quran. Mohon maaf atas kesalahan perkataan yang kurang berkenan, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.